Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabarnya? Semoga adik-adik, mama, papa, dan keluarga semua sehat-sehat ya. Sekarang kita akan memulai ibadah minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik mengingat kita minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kita akan menyalakan satu lilin dan kita akan bernyanyi dari lagu Satu Lilin Kita Nyalakan. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 124. Hai makhluk alam semesta, bait yang pertama sama bait yang kedua. Adik-adik, kita masih tetap berdiri karena kita akan berdoa untuk pembukaan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang berada dalam kajian surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat beribadah via YouTube ini Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kita memberkati kami semua yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau bermazmur pujian. Tapi sebelumnya disiapkan dulu untuk Alkitabnya. Kita mau bermazmur pujian dari Mazmur 80 ayat 8. Udah ketemu semua? Mazmur 80 ayat 8 yang menyatakan, Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Shalom
Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kak Novia bisa kembali ketemu dengan adik-adik di IMPA pada pagi hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik, mama papa, dan juga semua anggota keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih loh untuk adik-adik yang selalu setia mengikuti IMPA walaupun kita masih melakukannya secara online. Kita mau selalu bersyukur ya adik-adik. Nah, pada pagi hari ini mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan buka Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan, kami sama-sama hadir bersahati, kami mau memuliakan nama-Mu melalui ibadah ini. Terlebih pagi hari ini, kami juga rindu Tuhan perlengkapi kami dengan firman-Mu yang akan dibacakan dan dibahas bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu, agar kiranya dalam berkata-kata hanya Roh Kudus saja yang memimpin, dan juga setiap firman yang disampaikan boleh tersampaikan dengan baik untuk adik-adik dan juga seluruh kakak-kakak serta orang tua yang mengikuti IMPA online ini ya Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini pembacaan Alkitabnya akan tersampaikan atau akan dibacakan melalui video berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, adik-adik tadi kita udah sama-sama saksikan bagaimana ada beberapa orang yang mau menolong orang yang lumpuh untuk membawa orang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus.
sebelum kita membahas apa tujuannya mereka ketemu Tuhan Yesus, Novia mau coba kita bahas apa kira-kira kesulitan yang mereka harus hadapi sebelum mereka menemui Tuhan Yesus. Satu, kesulitannya adalah mereka berat adik-adik untuk mengangkat orang lumpuh ini, ya. Lalu yang kedua, mereka harus menembus kerumunan orang banyak. Saking orang yang begitu banyak sehingga mereka tidak bisa melewati kerumunan itu. Lalu mereka harus memanjat rumah, membongkar atapnya, lalu kemudian menurunkan orang lumpuh itu sehingga orang lumpuh itu berhasil hadir di depannya Tuhan Yesus. Nah, kira-kira itu kesulitan yang harus mereka hadapi. Nah, adik-adik, meski dengan beberapa hal sulit tadi, mereka tetap mau melakukan itu. Artinya, mereka memiliki iman yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Mereka begitu percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang lumpuh ini, orang yang sakit lumpuh ini. Nah, lalu begitu mereka hadir di depannya Tuhan Yesus, bagaimana responnya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan apa? Ayo, adik-adik ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus mengatakan apa? Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-20. Nah, begitu respon Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus sangat senang terhadap orang-orang ini. Mereka memiliki kepercayaan atau iman yang begitu besar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Lalu kemudian kita juga mau belajar tentang bagaimana kita mau menolong sesama kita, adik-adik. Walaupun dengan berbagai rintangan, mungkin ada kesulitan ketika kita mau menolong sesama kita, seperti yang beberapa orang lakukan ini. Tadi ya, beberapa kesulitannya mereka mampu melewati itu. Ketika iman mereka mengatakan hal yang benar, Tuhan Yesus tidak mungkin tidak memberikan respon yang baik, adik-adik. Pasti Tuhan Yesus memberikan respon yang baik. Satu, tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosanya sudah diampuni. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan Yesus juga memberikan respon terhadap orang yang sakit dengan menyembuhkan orang sakit itu. Adik-adik bisa lihat bahwa tadi akhirnya yang sakit suruh bangun, ambil tempat tidurnya, lalu kemudian disuruh pulang. Nah, karena iman kita, karena iman orang lumpuh itu mengatakan dia percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, makanya dia sembuh. Demikian juga dengan kehidupan kita, adik-adik. Karena iman kita mengatakan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan kita, itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita mau belajar dua hal pada pagi hari ini. Satu, kita mau menolong sesama kita. Kita nggak boleh tinggal diam, adik-adik, kalau di sekitar kita ada yang kesusahan, ada yang membutuhkan pertolongan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah kewajiban kita untuk menjadi penolong untuk sesama kita. Lalu yang kedua, kita juga mau belajar, kita memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan setiap orang yang sakit. Nah, apalagi sekarang ini adik-adik, di tengah-tengah pandemi, banyak orang yang mengalami kesakitan, nggak cuma sakit adik-adik, bahkan mengalami kedukaan, kehilangan orang-orang yang disayangi, anggota keluarga, teman, kerabat, sahabat. Banyak sekali yang kita alami selama pandemi ini. Atau mungkin ada kesulitan lain, kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada juga usahanya akhirnya bangkrut atau segala macam. Begitu banyak kesulitan yang saat ini kita sedang hadapi bersama-sama. Nah, tapi adik-adik, kita mau punya iman bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Nah, menyembuhkan ini bukan berkata hanya secara fisik ya adik-adik. Maksudnya sakit fisik itu misalnya flu, batuk, demam, pilek, kayak gitu-gitu, itu sakit fisik. Tapi Tuhan Yesus juga mampu menyembuhkan sakit-sakit yang lain, misalnya iri hati, terus udah gitu kita kekecewaan terhadap orang lain, itu juga bagian dari sakit ya adik-adik, tapi yang kita rasakan di hati. Tuhan Yesus juga memiliki kuasa untuk menyembuhkan atau memulihkan hal kesakitan atau kekecewaan yang kita alami. Nah, begitu juga dengan kondisi kita, Tuhan Yesus juga mampu memulihkan keadaan kita. Tidak hanya dari sakit penyakit, dari semua hal yang kita alami. Kalau misalnya adik-adik saat ini sedang mengalami, "Kak, nilai aku turun, jadi aku sedih banget."
Nah, kalau adik-adik datang sama Tuhan, "Tuhan, aku sedih, aku nilainya turun, Tuhan tolong pimpin aku." Setelah itu Tuhan pasti berproses sama adik-adik agar adik-adik memiliki nilai yang lebih bagus. Tentunya harus dengan usaha belajar yang lebih giat. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kita mau hadir untuk sesama kita yang sakit. Minimal apa coba yang bisa kita lakukan? Walaupun kita saat ini masih dalam kondisi di rumah saja, atau mungkin bisa juga ada juga beberapa mungkin dari adik-adik yang sudah mulai sekolah tatap muka ya. Nah, minimal apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada saat ini? Satu, kita bisa lakukan untuk semua orang, kita bisa berdoa untuk mereka. Ya, adik-adik, minimal kita bisa berdoa untuk mereka yang sakit, teman-teman kita, keluarga, sahabat, atau semua yang ada di lingkungan kita. Minimal kita bisa berdoa untuk mereka agar mereka sembuh, segera pulih. Bahkan juga jangan lupa kita mau berdoa untuk sama-sama untuk negara ini, untuk kembali pulih, agar segala keadaan bisa kembali normal seperti dahulu kala. Begitu ya adik-adik kurang lebih. Satu, kita mau belajar menolong sesama kita. Kedua, juga kita mau memiliki iman percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dan juga Tuhan Yesus punya kuasa memulihkan semua keadaan kita. Adik-adik, Kak Novi punya tugas nih untuk adik-adik. Kak Novia mau minta tolong adik-adik buat video untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nah, adik-adik nanti bisa sambil dicatat dulu pertanyaannya apa aja, lalu adik-adik menjelaskan jawaban adik-adik melalui video tersebut. Kak Novi punya 3 pertanyaan. Yang pertama, jika papamu sakit perut, apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, jika kamu melihat temanmu jatuh dari sepeda, apa yang akan kamu lakukan? Yang ketiga, jika ibumu sakit demam, apa yang kamu lakukan? Oke, ada 3 ya adik-adik ya. Lalu kemudian adik-adik bisa membuat video itu, upload di Instagram masing-masing adik-adik, atau Instagram melalui Instagram mama papa boleh, dengan hashtag Tuhan Yesus menyembuhkan. Nanti Kak Novia akan lihat video adik-adik. Boleh juga di tag di Instagram Kak Novia, lalu kemudian di tag ke Instagram PLKPA Horeb. Nanti jangan lupa hashtagnya, Kak Novia akan cek melalui hashtag tersebut video adik-adik. 1 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari Kak Novia. Dan nanti Kak Novia akan hubungin sama adik-adik atau enggak mama papa adik-adik. Ya, terima kasih adik-adik untuk pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Oke, bersyukur Tuhan Yesus firman Tuhan yang telah tersampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, inilah kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang disampaikan oleh Kak Novia. Sekarang waktunya kita untuk merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 90. Yesus sayang padaku, bait yang ketiga. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mau pengakuan iman dengan sikap yang sempurna. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 235. Aku percaya.
Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang berdalam kajian surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami telah di pertengahan ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah ini tetap berjalan lancar Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan, pada minggu hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman kami Tuhan. Tuhan berkati kehidupan keluarga teman-teman kami juga Tuhan. Dan juga bagi yang sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka Tuhan melalui tangan dokter ataupun obat-obatan yang mereka makan ataupun yang mereka minum Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik klien kami Tuhan yang di dalam masa pertumbuhannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik klien kami Tuhan dalam masa pertemanannya, pergaulannya. Kiranya Tuhan boleh menjadikan mereka semua anak-anak yang taat pada Tuhan dan taat kepada orang tua, dan boleh menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Tuhan, pada minggu hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk kakak-kakak lain kami Tuhan yang bertugas maupun yang tidak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak lain kami Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi sesama juga Tuhan, dan boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk gereja-Mu Tuhan di seluruh muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami Tuhan. Tuhan berkati pelayan yang ada di dalam gereja kami Tuhan. Apapun yang sedang direncanakan Tuhan, kiranya Tuhan mau tuntun bekerja Tuhan, dan juga boleh berjalan dengan lancar Tuhan dalam kepanitiaannya juga Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan memberkati pimpinan kami Tuhan, dari tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, agar boleh berjalan dengan lancar dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap mau menjaga kami Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari virus-virus yang berbahaya Tuhan, yaitu seperti virus corona Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau menyembuhkan bagi teman-teman kami yang sakit terkena corona Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjamah mereka Tuhan melalui tangan medis ataupun melalui makanan ataupun minuman yang mereka konsumsikan juga Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk mama papa Tuhan yang telah merawat kami Tuhan dari kami kecil hingga pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka Tuhan, dan keluarga kami Tuhan. Untuk orang tuanya dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberkati juga Tuhan. Dan inilah Tuhan doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan mau menyempurnakan doa kami Tuhan dalam Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan. Untuk uangnya disiapkan terlebih dahulu, dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 122. Sekarang bersyukur. Halo adik-adik, kita sekarang mau berdoa persembahan. Mari semuanya berdiri, kita lipat tangan, tutup mata. Kakak mau lihat dulu, udah pada berdiri belum nih? Nah, oke, semuanya sudah berdiri ya. Yuk, kita berdiri, yang belum berdiri, kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang pada saat ini telah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah persembahan ini menjadi berkat dan dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan.
Berkati juga adik-adik layan, kakak layan, orang tua adik layan kami yang telah memberikan persembahan ini. Biarlah berkat-Mu selalu tercurah bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, sekarang boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan PA News. Untuk PA News yang pertama, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini, dan untuk mama papa yang sudah menemani dan mendampingi adik-adik dalam mengikuti ibadah via YouTube ini. Dan yang kedua, terima kasih untuk kakak-kakak lain yang sudah bertugas. Ada Kak Novia sebagai pelayan firman dan ada Kak Kris sebagai gitaris. Dan yang ketiga, untuk persembahan adik-adik bisa titipkan kepada mama papa agar mama papa yang mentransfer ke gereja. Dan yang keempat, dalam pandemi seperti ini, Katia tidak lupa untuk mengingatkan adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan. Adik-adik udah tahu semua kan? Menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan. Dan yang kelima, ini PA News yang terakhir nih adik-adik, yaitu mulai minggu depan dan seterusnya untuk ibadah minggu pelayanan anak akan dilakukan melalui via Zoom ya. Sudah tidak melakukan YouTube lagi. Untuk PA News-nya segitu aja dari Katia, terima kasih. Adik-adik, mari kita berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau bernyanyi dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 251. Ingat akan nama Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, rangkaian ibadah ini kami boleh jalankan seturut dengan hikmat marifat-Mu dari awal, pertengahan hingga saat ini kami akan mengakhirinya. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang hadir dalam IMPA pada pagi hari ini. Diberkati kami, dilindungi, dijaga oleh kuat kuasa darah-Mu. Sukacita, damai, sejahtera daripada-Mu boleh berlimpah atas kami dan boleh kami bagikan untuk semua orang yang ada di sekeliling kami. Ini kehidupan kami Tuhan Yesus, pada akhirnya kami memohon anugerah-Mu. Ibadah selesai, adik-adik disilakan untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik.